Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kasmanah, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang tata tertib, etika, penyiapan, dan pelaksanaan presentasi ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan saya Revina Syaraitama sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Raiha Warda Akfani sebagai teknisi dan Reza Naufal sebagai pemakalah. Dan langsung saja kita mulai materi pertama yang akan dibacakan oleh Reza Naufal. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Revina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah penyajian karya tulis atau ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta. Kehadiran undangan atau peserta bermanfaat untuk mengikuti presentasi tersebut secara aktif dengan lisan dalam jangka waktu yang tersedia. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam kehidupan dunia ilmu. Kegiatan presentasi itu bermanfaat untuk penyebaran informasi ilmiah, baik informasi penelitian dengan mempergunakan rujukan yang terpercaya, maupun informasi pengetahuan penerapan yang bersifat ilmiah populer. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar presentasi dapat berjalan secara selektif. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Seorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik, baik audio maupun visual. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Perhatian peserta dapat diarahkan pada fokus pembicaraan dengan cara memanfaatkan informasi latar belakang peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Salah satu caranya adalah penyaji menjaga suara agar tidak monoton dan berusaha agar jelas terdengar. Yang keempat, ada menjaga kefokusan masalah yang tepat. Penyaji secara terus terang menyatakan fokus pembicara dan menaati bahan telah disiapkan. Yang terakhir, menjaga etika atau kode etik presentasi. Penyaji tidak menyinggung di depan forum undangan atau peserta. Sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Revina, dipersilahkan. Terima kasih Reza Naufal. Materi selanjutnya adalah tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Yang pertama ada penyajian atau pemakalah, berfungsi sebagai orang yang menyampaikan isi makalah. Yang kedua ada pemandu atau moderator, berfungsi sebagai pengatur jalannya presentasi atau diskusi, termasuk penentu waktu yang disediakan untuk presentasi. Yang ketiga ada pecatat atau notulen, berfungsi sebagai orang yang menghimpun segala komentar, saran, dan pertanyaan dalam buku untuk dijadikan dokumen bagi presentasi. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam etika adalah kejujuran. Setiap orang wajib bersifat terbuka dalam hal menyajikan informasi yang disajikan. Jika data itu diambil dari suatu sumber, maka penyaji harus mengaku secara terus terang bahwa data itu diambil dari sumber tersebut. Yang selanjutnya ada penyiapan bahan presentasi. Dalam era teknologi informasi ini, presentasi ilmiah sudah harus dibantu atau menggunakan multimedia. Pertama, presentasi akan menarik karena penyajian dapat membuat berbagai variasi yang menarik. Yang kedua, penyaji dapat menghemat waktu karena penyaji tidak perlu menulis di papan tulis atau di kertas lagi. Yang ketiga, penyaji dapat mengoreksi bahan jika sewaktu-waktu bahan itu diperlukan. Yang keempat, penyaji dapat memberikan penekanan pada butir yang dikehendaki. Yang kelima, peserta dapat menyalin presentasi jika memerlukannya. Yang keenam, penyaji dapat membawa bahan presentasi ilmiah dalam flash disk. Yang ketujuh, bahan presentasi dapat sangat ringan, yang sekaligus membantu peserta menangkap esensi bahan yang dibahas. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Raiha Warda Akfani. Baik, terima kasih Revina.
Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Agar dapat dinikmati, presentasi multimedia dapat dipersiapkan dengan baik menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan butir-butir terpenting dari bahan yang dibahas. Penyebutan butir hendaknya tidak terlalu singkat, tetapi tidak boleh elaboratif karena elaboratif akan dilakukan secara lisan oleh penyaji. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtut dan runut atau koheren dan kohesif. Yang ketiga, ungkapkan kerangka makalah yang akan disajikan dalam diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalaran. Yang keempat, tuliskan dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau ukuran gambar yang memadai. Yang kelima, pilih rancangan slide yang cocok termasuk kekontrasan warna dan animasi. Yang keenam, lakukan uji coba tayangan untuk memastikan bahwa semua bahan dapat terbaca oleh peserta. Yang ketujuh, cetak bahan untuk pegangan dalam penyajian. Materi yang terakhir yaitu pelaksanaan presentasi. Peserta ilmiah pada umumnya adalah pengomunikasian bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Dalam hal itu, berlaku beberapa prinsip komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Yang kedua, memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang bergerak. Ketiga, memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. Keempat, menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. Kelima, berpikir positif tentang peserta. Keenam, membuat peserta nyaman, merasa diterima, dihormati, dan dihargai. Ketujuh, mempertimbangkan budaya peserta. Kedelapan, bersikap terbuka terhadap sikap dan pendapat orang lain yang berbeda. 9, memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. 10, penyajian memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta. 11, penyaji memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua peserta. 12, penyaji berusaha untuk menjadi penyimak atau pendengar yang baik. 13, penyaji memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 14, penyaji mendorong peserta untuk aktif terlibat dalam presentasi. 15, penyaji merespon peserta pada kebutuhan peserta tersebut. Dan yang terakhir, 16, penyaji menggunakan media yang menarik dan efektif. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Raiha. Selanjutnya ada 3 kuis yang harus dijawab oleh teman-teman semua. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di WhatsApp grup Bahasa Indonesia atau di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.